Seperti apa contohnya yang mutawatir itu? Contohnya adalah shollu kama ro'aitumuni usolli. Ada sebuah riwayat seperti itu. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Rasulullah sangat bijaksana menyampaikan itu. Bukan shollu kama usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Kalau kita sholat seperti Rasulullah sholat, mungkin kita akan kebingungan. Kalau beda antara satu dengan yang lain, bentuk gerakan, bentuk ucapan, bentuk sholat kita, itu berarti nggak cocok dengan sholatnya Rasulullah. Karena Rasul sampaikan shollu kama usolli, tapi ini yang disampaikan oleh Rasulullah, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Artinya kita sholat sesuai dengan kemampuan kita, seperti yang kita lihat kepada Rasulullah melalui ulama-ulama salaf yang diajarkan kepada muridnya, murid yang mengajarkan lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ayahanda Kiai Lohot mendahului. Saya murid beliau, Pak, di IAIN waktu itu, yang menghantarkan saya ke Rimbo Bujang pada saat itu untuk menunaikan KKN. Sebelum KKN itu dilarang, sekarang ganti menjadi Kukerta. Dulu KKN, setelah KKN dilarang tidak ada lagi KKN. Baik, kali ini insya Allah kita akan ngaji karya seorang ulama yang usianya itu 46 tahun, tetapi karyanya lebih dari 46 judul. Namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Salah satu di antara keyakinan beliau bahwa orang yang menghafal hadis 40 jumlahnya, maka orang itu adalah termasuk penduduk surga. Oleh karena itu beliau menyusun sebuah kitab hadis, disebut dengan hadis arba'in karena jumlahnya ada 40. Kemudian hadis itu disyarah oleh beliau juga. Oleh karena itu yang saya bacakan di sini, yang saya uraikan di sini adalah syarah dari pengarang kitabnya itu sendiri, walaupun di sini ada banyak pensyarahnya. Karena biasanya kitab yang digandrungi oleh ulama-ulama itu biasanya mereka berlomba-lomba untuk mensyarah kitab itu. Seperti kitab tauhid namanya Jauharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani, itu digandrungi oleh ulama-ulama, diantaranya adalah Imam Baijuri. Beliau mensyarahnya kitab itu dengan namanya Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid. Digandrungi juga dengan seorang ulama dari Indonesia asli, dari Semarang, namanya Mbah Kiai Soleh Darat. Itu disyarah menjadi namanya Sabilul Abid ala Jauharit Tauhid. Demikian juga kitab Arba'in Nawawi ini disyarah
oleh banyak ulama, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang disarah oleh musannifnya sendiri, oleh pengarangnya sendiri. Biasanya kan maqasidul lafzi ala niyatil lafid, biasanya begitu. Tujuan ucapan itu yang paling tahu adalah yang mengucapkannya. Begitu Pak ya. Kalau kita ngomong pasti kita yang lebih tahu apa maksud omongan itu, bukan orang lain. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan itu. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya hadis itu ketika sampai kepada kita itu jumlahnya ada dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Hadis yang mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Lalu ulama mencari solusi, banyak itu berapa orang. Lalu yang muktamad, pendapat yang muktamad banyak itu adalah diriwayatkan oleh 10 orang sekurang-kurangnya. Kalau diriwayatkan oleh 10 orang sekurang-kurangnya dan orang ini memenuhi syarat untuk meriwayatkan hadis, maka hadis itu akan menjadi mutawatir. Kalau banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai derajat mutawatir, maka namanya ahad. Hadis itu hadis ahad. Nah, hadis ahad ini nanti akan bercabang-cabang menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan seterusnya. Menjadi hadis gharib mutlak, hadis gharib nisbi, macam-macam. Seperti apa contohnya yang mutawatir itu? Contohnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada sebuah riwayat seperti itu. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Rasulullah sangat bijaksana menyampaikan itu. Bukan shollu kama usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Kalau kita sholat seperti Rasulullah sholat, mungkin kita akan kebingungan. Kalau beda antara satu dengan yang lain, bentuk gerakan, bentuk ucapan, bentuk sholat kita, itu berarti nggak cocok dengan sholatnya Rasulullah. Karena Rasul sampaikan shollu kama usolli, tapi ini yang disampaikan oleh Rasulullah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Artinya kita sholat sesuai dengan kemampuan kita seperti yang kita lihat kepada Rasulullah melalui ulama-ulama salaf yang diajarkan kepada muridnya, murid yang mengajarkan lagi kepada muridnya, murid yang mengajarkan lagi kepada muridnya, sampai guru kita mengajarkan kepada kita. Itu yang dilihat oleh guru-guru kita ketika Rasulullah melihat seperti itu. Maka sholat antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu ada perbedaan, tetapi semuanya benar karena pada dasarnya seperti yang beliau lihat itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ini tadi yang saya sampaikan adalah satu contoh hadis mutawatir. Ini yang saya sampaikan adalah hadis gharib, dan di sini hadis gharib ini kalau menurut ilmu hadis itu disebut dengan gharib mutlak. Kenapa disebut gharib mutlak yang satu ini ya? Gharib mutlak karena apa? Karena di dalam hadis ini sanad yang pertama, artinya orang yang pertama mendengar hadis itu cuma satu orang, yang lain tidak. Tapi walaupun satu orang, ini orangnya sangat jujur dan sangat tegas terhadap Rasulullah. Siapa itu? Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Salah sedikit pedangnya yang bicara. Itu Umar bin Khattab. Oleh karena itu pada masa Umar bin Khattab hadis itu sangat sedikit. Kenapa? Takut kepada Umar bin Khattab. Mulai hadis itu banyak adalah pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, karena beliau sangat khawatir nanti kalau hadis tidak dibukukan nanti hilang hadis itu. Maka pada saat itu bermunculanlah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan seterusnya, karena ingin mengumpulkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama kita bahas adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat.
Bapak Ibu duduk seperti ini antara satu dengan yang lain bisa berbeda pahalanya. Karena apa? Niat. Maka ketika kita niat duduk di masjid, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, duduk sambil ngapain saja itu akan memperoleh ibadah namanya i'tikaf. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan. Kalau kita niatnya hanya ingin mencari segelas air aqua, ya itulah yang didapat. Tetapi kalau niatnya karena Allah, maka Allah lebih kaya daripada setiap manusia. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu adalah karena Rasul dan Allah, akan memperoleh pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, kalau hijrahnya itu karena pengen cari harta atau ingin ngejar perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya seperti apa yang dia niatkan. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian saya ingin menyampaikan syarahnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau menyampaikan, dalal haditsu ala anna niyata mu'ayarun li tashihil a'mali. Hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah barometer benar atau salahnya amal. Sama-sama satu orang sholat, yang satu dengan yang lain, maka yang menjadikan ukuran benar atau salahnya sholat seseorang itu adalah niat. Sama-sama satu orang, yang satu lagi sodakoh, yang satu lagi juga sodakoh, benar atau salahnya sodakoh itu tergantung kepada niat. Jadi niat adalah merupakan ukuran atau barometer sah atau tidak sahnya amal. Fahaitsu shalahatin niyatu, ketika niatnya itu benar, sholahal amalu, maka amalnya benar. Niat benar, amal pasti benar. Wahaitsu fasadat fasadal amalu, niat salah pasti amalnya juga salah. Oleh karena itu niat ini yang didahulukan. Niat itu apa sih? Niat itu yang ada di dalam hati kita, nanti akan dibahas di dalamnya lebih dalam lagi. Oleh karena itu beliau menyampaikan, wa idza wujidal amalu, apabila ada amal, wa qaranathu niyatu, ketika seseorang itu beramal, amalnya dibarengi dengan niat, falahu salasatu ahwalin, maka orang itu akan berada pada 3 posisi. Tingkatan amalnya itu akan berada pada 3 tingkatan ini. Salah satu tingkatan ini ada pada kita, untung kita. Salah satunya saja. Al-awwalu, yang pertama beliau sampaikan, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ada orang yang beramal dibarengi dengan niat, maka bisa jadi niatnya itu, amalnya itu karena takut kepada Allah. Kita sholat karena takut kepada Allah, khaufan minallahi, takut kepada Allah. Orang puasa di bulan Ramadan, kalau enggak puasa takut kepada Allah. Takut apa? Kalau enggak sholat takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau enggak puasa takut dimasukkan ke dalam neraka. Sudah punya uang, kemudian terus daftar haji, terus berangkat haji, kalau dia tidak menunaikan ibadah haji, itu takut kepada Allah. Ada orang yang seperti itu kan? Barangkali termasuk kita, kalau tidak sholat takut dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kita sering ngomong dengan cucu kita, anak kita, yo nak sholat, nanti kalau nggak sholat masuk neraka loh. Takut kepada neraka. Ada yang seperti itu. Kalau ada orang yang sholatnya karena takut kepada Allah, sholatnya takut kepada neraka Allah, maka orang itu wahadihi ibadatul abid, ini derajatnya adalah tingkatan seorang hamba. Orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah, berarti ibadahnya adalah tingkatan seorang hamba. Apa itu hamba? Kalau kita pahami hamba itu, yang paling mudah barangkali sekarang ini pembantu, kira-kira gitu. Kalau sekarang hamba kan sudah nggak ada lagi. Hamba itu adalah milik mutlak tuannya, yang bisa diperjualbelikan, tenaganya bisa diambil oleh
tuannya itu hamba. Barangkali yang paling mudah hamba itu adalah pembantu. Jadi ibadah seorang pembantu. Pembantu itu biasanya sangat takut kepada tuannya. Biasanya begitu pembantu itu. Nggak ada pembantu yang berani kepada tuannya. Orang yang ibadah karena takut kepada Allah sama dengan seorang abid, seorang pembantu atau hamba sahaya. Tetapi yang kedua, ada orang yang beribadah itu enggak takut kepada neraka Allah, enggak. Dia sholat tidak takut kepada neraka Allah. Dia puasa bukan karena takut kepada neraka Allah. Ada yang seperti itu. Yang kedua ini wasani ayyaf ala dzalika li talabil jannati was thawabi. Yang kedua, orang itu ibadah karena minta surga, minta pahala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi ibadah karena takut kepada Allah. Yang kedua ibadah karena minta surga, minta pahala. Oleh karena itu seringkali kita berdoa setelah kita ibadah itu kita minta surga, minta pahala. Kan di bulan Ramadan ketika kita puasa Ramadan malamnya taraweh, pada saat taraweh kita sholat taraweh, kan di situ ada doa sesudah taraweh, di dalamnya juga kita minta surga, minta pahala. Kenapa kok minta surga, minta pahala? Karena masuk surga kalau nggak banyak pahalanya, maka nikmatnya juga tidak banyak. Surga itu sebuah tempat. Seorang ulama bernama Kiai Syirazi itu menyampaikan al-jannatu qi'an. Surga itu tanah kosong, istilahnya gitu, kosong. Maka di situ berisi karena amal kita. Oleh karena itu ketika kita beramal, setiap amal itu pasti akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal seberat zarrah pun pasti Allah akan perlihatkan. Dan siapa orang yang beramal buruk, amal dosa seberat zarrah pun pasti Allah akan perlihatkan. Ini amal kita nanti Allah akan perlihatkan ketika masuk ke dalam surga. Kalau orang itu masuk ke dalam neraka juga Allah perlihatkan keburukannya. Oleh karena itu dalam sebuah kitab namanya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, Ibnu Ajibah Al-Hasani, dia adalah seorang sufi tarekat Sadiliyah. Beliau menyampaikan sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pun pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ ada sebuah riwayat, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya wahai Rasulullah? Dijawab ya Rasulullah, wa ma ana, demikian juga aku tidak masuk ke dalam surga karena amalku, illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Ternyata kita ini masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu, maka Rasulullah sampaikan wa'malu, dan beramallah. Kita disuruh beramal oleh Rasulullah SAW agar memperoleh rahmat Allah. Fa inna ahabba minallahi adwanuhu wa in qalla, dan amal yang paling disukai oleh Allah itu bukan amal yang paling banyak, tetapi amal yang paling rutin walaupun itu sedikit. Itu yang disukai oleh Allah. Habis maghrib sholat sudah itu umpamanya ngaji 2 ayat, nanti sholat lagi ngaji 2 ayat, rutin walaupun hanya sedikit, itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam riwayat tersebut kita tidak masuk surga
karena amal kita. Kalau kita perhatikan amal kita Bapak Ibu, banyaknya berapa amal kita ini dari waktu yang kita gunakan. 1 hari 1 malam 24 jam. Ada gak kita ini beribadah 12 jam sehari semalam? Rasanya nggak nyampe kita ini. Sholat saja 5 waktu, kalau kita sholat rata-rata 10 menit saja, 1 kali sholat itu baru berapa itu? 5 kali 10, baru 50 menit. Belum nyampe 1 jam. 1 hari 1 malam 24 jam. Mau diandalkan untuk masuk surga yang seperti itu. Dan bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan tidak masuk surga karena rahmatnya. Padahal Rasulullah ketika sholat itu sampai kakinya bengkak, lututnya bengkak. Kenapa? Tempat sujud yang Rasulullah sujudi bukan halus seperti ini. Itu masih tanah bercampur pasir campur kerikil. Apa enggak ini lututnya ini bengkak setiap malam dipakai untuk sujud. Rasulullah banyak sujud yang bengkak kakinya, bukan yang hitam keningnya ya. Rasulullah banyak sujud itu, tapi mukanya berseri-seri, kemudian wajahnya indah, tidak ada cacat sedikit pun walaupun banyak sujud. Tetapi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang bengkak lututnya, sampai Aisyah kasihan, ya Rasulullah, atatakallafu hadza, kenapa engkau membebani dirimu seperti ini? Faqad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar, sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu Rasulullah tersenyum, sampaikan ya Humairah, wahai yang berkemerah-merahan pipinya. Kan ibu-ibu yang zaman now ini kan sering ingin ngikut Aisyah merah-merah pipinya sehingga dipakai bedak, apa namanya itu, bedak sampai merah-merah itu, sampai tipis pipinya itu, kemerah-merahan itu, mau ngikut. Untuk suaminya nggak apa-apa ya, tetapi ya kesehatan harus dijaga, jangan sampai sudah merah-merah kanker yang datang, jangan sampai. Rasulullah menjawab apa yang disampaikan oleh istrinya, ya Humairah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apa aku nggak senang kalau Allah memberitahu saya kalau saya ini hamba yang pandai bersyukur. Ini Rasulullah SAW banyak sholat yang bengkak adalah kakinya, bukan yang lainnya. Nah, kita melakukan sholat, ketika seseorang melakukan sholat itu tidak takut karena neraka Allah, boleh jadi dia sholatnya itu karena minta surga, minta pahala. Makanya ada yang sholat itu kadang-kadang di sujud terakhirnya itu lama sekali. Ada yang seperti itu, ada ya. Itu sesungguhnya setelah membaca tasbih itu minta itu kepada Allah, itu yakin saya minta itu. Entah apa kebutuhannya itu, minta itu. Ada yang minta anaknya supaya jodohnya nanti seorang ulama, ada minta anak jodohnya nanti itu dia seorang PNS, ada macam-macam itu. Ya kan kita doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang di dunia hasanah, di akhirat hasanah, yaitu orang banyak duit. Nah, kemudian banyak ibadah. Orang banyak duit, banyak ibadah itu nggak akan lari dari orang yang ahli ilmu. Karena orang beribadah itu biasanya berdasarkan ilmunya. Orang kalau nggak punya ilmu biasanya malas ibadah karena nggak tahu dia. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam.
Siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka nanti akan dituntun oleh Allah sesuatu yang tadinya dia tidak tahu kemudian menjadi tahu. Dia tahu sedikit diamalkan, tahu sedikit diamalkan. Jadi kita berusaha melakukan seperti itu. Kita tahu sholat duha itu akan membuka pintu rezeki, akan membuka pintu surga nanti, maka kita merutinkan walaupun cuma 2 rakaat melakukan sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat yang kita tahu. Nah, ada orang yang sholat lama-lama sujud itu minta kepada Allah, dan memang pada saat sujud itu minta kita dianjurkan. Dalam riwayat Imam Muslim itu idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidzunubi, dosa-dosanya didatangkan, waju'ilat ala ra'si wa atikihi, dosanya didatangkan dan ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'a au sajadah, setiap kali rukuk dan sujud, sakotot adzunubu anhu, dosanya itu berguguran dari atas kepala, dari atas pundak. Logikanya memang seperti itu. Kalau kita sedang ada sesuatu di atas kepala, kita rukuk pasti jatuh di atas kepala. Allah taruh di atas kepala, di atas pundak. Dan hadis berikutnya, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah seorang yang saat sedang sujud. Maka riwayat Muslim menyebutkan fa'aktirud doa, perbanyak melakukan doa. Di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i disebutkan wa yustajabu qabla ayyurfa'at, doanya akan diijabah oleh Allah sebelum kepalanya diangkat dari tempat sujud itu. Ingat, ini sudah diijabah tapi belum diberikan. Kadang-kadang kan gitu, kita memberikan proposal, sudah diterima proposal tapi belum cair gitu, kan ada gitu. Allah menerima ibadah kita, Allah menerima doa kita, tapi belum diberikan. Hanya Allah yang tahu kapan waktu yang tepat memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah, kalau ada orang yang ibadahnya itu karena minta surga, minta pahala, maka orang yang seperti ini derajat atau tingkat ibadahnya wahadihi ibadatut tujar, ibadahnya pedagang. Imam Nawawi menyebutkan ada orang seperti ibadah pedagang. Apa enggak boleh? Boleh dan bahkan dianjurkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah tunjukkan kita kepada perdagangan yang perdagangan itu untungnya tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa api neraka yang sangat dahsyat. Masya Allah, boleh kita meminta sesuatu karena Allah sendiri menyuruh kita berdagang kepada Allah. Jadi kita ditantang untuk berdagang oleh Allah. Yang hasil dari bisnis itu enggak tanggung-tanggung, selamat dari api neraka. Orang yang ibadah minta surga, minta pahala, maka ibadahnya masuk kepada ibadatut tujar. Ayahlah jam 5:30. Udah tanya jawab lagi? Apa diteruskan? Teruskan, selesaikan. Baik. Wasalis, dan yang ketiga, ada orang yang beribadah itu tidak takut kepada neraka. Yang kedua, tidak minta surga, juga tidak minta pahala. Enggak butuh takut kepada neraka, tidak butuh surga, tidak butuh pahala. Ada yang seperti itu. Yang seperti ini asalis ayyaf ala dzalika hayaan minallahi ta'ala. Orang seperti ini ibadahnya karena malu kepada Allah. Jadi ibadah tidak karena takut, tidak karena minta, tapi ibadahnya karena malu kepada Allah. Wa ta'diyatan lihaqil ubudiyati. Orang seperti ini ibadahnya karena ingin melaksanakan hak ubudiyahnya.
kepada Allah. Wa ta'diyatan lisyukri, orang seperti ini ibadahnya karena melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dia malu kepada Allah. Kenapa kok malu kepada Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Ibu bapak pernah menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu saja hilang dari sisi kita, kita pasti mencarinya. Umpamanya mata kita hilang satu, pasti kita sangat membutuhkan mata yang hilang itu. Sekarang ini kita tidak merasa kekurangan apa-apa, tetapi karena tidak merasa kekurangan apa-apa tadi, kita merasa justru tidak ada nikmat apa-apa yang di sini, yang kadang-kadang yang sangat disayangkan. Kadang-kadang sering lupa ketika nikmat itu dicabut atau ditunda dulu oleh Allah, baru terasa. Demam saja itu baru terasa kita enaknya sehat kalau kita sudah dikasih demam oleh Allah. Nggak usah itu pilek atau gatel aja, itu baru terasa. Nah sekarang kan musim gatel ini, musim alergi alergi udara, biduran, nggak ngapa-ngapain, makan udang tidak tiba-tiba gatel, baru terasa nikmatnya sehat. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka orang yang sangat dekat kepada Allah, dia tidak karena takut kepada Allah ibadahnya, tidak karena minta surga, minta pahala ibadahnya, karena malu kepada Allah. Sudah dikasih nikmat kok tidak mau menjalankan nikmat. Oleh karena itu, di dalam sebuah kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, Imam Baijuri menyebutkan supaya kita ini mengenal Allah, kita disuruh fangdur ila nafsik, lihat kepada diri sendiri. Artinya kita disuruh memperhatikan kepada diri sendiri. Kalau kita sudah memperhatikan diri kita ini, maka nanti kita akan tahu nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, orang yang seperti ini sudah paham kepada dirinya. Karena dia paham kepada dirinya, maka dia paham kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Dan juga orang yang seperti ini, ia lakukan untuk melaksanakan hak ubudiyahnya. Dia tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kita sadar diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Kita sadar diberi dua tangan ini adalah untuk mempergunakan beribadah kepada Allah. Kita sadar diberi mata ini diciptakan oleh Allah sesungguhnya bukan untuk bermaksiat, tapi untuk beribadah kepada Allah. Kita sadar diberikan telinga ini bukan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tapi digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bisa mendekatkan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan penciptaan nikmat itu, maka itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini juga ia lakukan apapun itu adalah ta'diyatan lisyukri, untuk menjalankan kesyukuran kepada Allah. Bapak wirid, bapak sholat, ibu masak, niatnya adalah menjalankan perintah Allah karena taat kepada suami adalah perintah Allah. Maka kalau kita menjalankan amal seperti itu artinya kita telah menjalankan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ketiga seperti ini, orang yang derajat ketiga tidak takut kepada neraka Allah, tidak minta surga, tidak minta pahala, maka orang yang seperti ini biasanya wayara nafsau ma'adzalika muksaran. Orang seperti ini biasanya selalu merasa dirinya salah. Enggak pernah dia merasa dirinya itu benar. Selalu salah, tapi di hadapan Allah. Selalu merasa salah di hadapan Allah.
Oleh karena itu banyak istighfarnya. Rasulullah itu kan lebih banyak istighfarnya daripada kita. Ada yang kita ini lebih banyak istighfar kita daripada Rasulullah. Kalau dosanya mungkin lebih banyak daripada Rasulullah, tapi istighfarnya kita kalah dengan Rasulullah. Rasulullah nggak banyak dosa dan bahkan maksum, itu istighfarnya lebih banyak daripada kita. Karena apa? Rasulullah pada tingkatan yang ketiga ini, wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan. Ketika dia merasa salah tadi, hatinya selalu khawatir kepada Allah. Khawatir gimana? Khawatir tentang ibadahnya itu, li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu hal qubila amaluhu ma'adzalika amla. Pada saat dia beribadah itu, ibadahnya diterima Allah atau tidak. Maka hatinya selalu khawatir terus. Mudah-mudahan, jadi penuh harap hatinya. Mudah-mudahan sholatku ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sedekahku diterima oleh Allah. Terus khawatir seperti itu. Bukan merasa lebih, aku sholat 5 kali sehari semalam, nggak putus aku sholat jamaah, apa sih ya itu? Yang seperti itu yang salah, punya hati seperti itu. Yang seperti itu hati yang membanggakan diri, itu sudah dimasuki oleh bisikan setan. Ketika sudah kita berbuat baik, hati kita diangkat oleh setan untuk merendahkan orang lain. Yang seperti ini yang salah. Ini kajiannya tasawuf yang seperti ini. Nah, orang yang ketiga ini dia merasa khawatir hatinya karena dia tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak. Wahadih ibadatul ahrar. Kalau orang yang ibadahnya seperti ini, maka tingkatan ibadahnya seperti ibadahnya seorang yang bebas. Bebas apa? Bebas tidak takut dari neraka, bebas tidak minta surga, minta pahala. Kalau ada orang yang seperti itu, biasanya munajat itu seperti munajatnya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau munajat dalam bahasa kita begini, ya Allah, kalau ibadahku ini karena takut kepada nerakamu, tutup neraka itu untukku, buka untuk yang lainnya. Jangan berikan kepadaku, berikan kepada orang lain. Ya Allah, kalau puasaku ini karena minta surgamu, minta pahalamu, tutup surga itu untukku, hilangkan pahala itu dariku, berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Tetapi kalau ibadahku ini karena rindu kepadamu, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Yang diminta itu sumbernya bukan apa yang dimiliki oleh sumber itu. Yang diminta adalah Allah, bukan yang dimiliki oleh Allah. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Enggak butuh beliau, enggak butuh. Yang dibutuhkan adalah Allah, bukan surga Allah. Artinya apa? Ridhonya Allah yang dicari, bukan apa yang diberikan Allah yang dicari. Ini sebetulnya kalau kita pikirkan, itu jauh lebih dalam daripada sekedar minta surga, minta pahala. Ini pemiliknya yang sudah dipegang. Kalau udah pemiliknya dipegang semua dapat. Samalah kalau anak muda laki-laki pengen sesuatu yang lebih, dipegang, artinya anaknya dinikahi, akhirnya kan dia masuk di situ, akhirnya dapat bagian di situ. Allah langsung yang diminta, bukan yang lain. Kalau aku ini ibadahku karena rindu kepadamu, wahai Allah, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Ini semuanya dapat kalau yang seperti itu. Makanya seperti Abu Nawas, ini seorang waliullah, itu juga bermunajat, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimin. Ya Allah, aku ini bukan ahli surga, tapi aku nggak kuat ya Allah kalau masuk neraka. Kira-kira gimana itu?
Ahli surga tidak, tapi nggak kuat kalau masuk neraka. Karena ahli surga bukan, masuk neraka nggak kuat. Beliau punya taktik. Taktiknya apa? Fahabli taubatan, beri aku taubat supaya bisa masuk surga. Nggak minta ampun dulu supaya diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini seorang sufi yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tadi sudah saya sampaikan, wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini Rasulullah telah mengisyaratkan, memberikan gambaran kepada kita. Lamma qalat li Aisyata, ketika beliau lamma qalat lahu li Aisyata, ketika Aisyah menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khina qama minal laili, ketika Rasulullah banyak bangun malam, hatta tawaromat qadamahu, sehingga kedua lututnya bengkak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakalafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Begitu nian engkau membebani dirimu ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah? Qala, Rasulullah sampaikan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah aku senang kalau Allah menjadikan aku sebagai hamba yang pandai bersyukur. Lalu ada orang yang bertanya, fa in qila hal minal afdali al ibadatu mal khaufi au ma'ar rajai. Mana yang lebih bagus, ibadah karena takut atau ibadah karena minta surga, minta pahala? Nah, ini ada pertanyaan ini pada zaman penyusun Ihya Ulumuddin itu masih hidup, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Maka kila qala Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menjawab tentang pertanyaan ini, ibadah yang mana yang bagus, karena takut neraka atau karena minta surga, minta pahala? Beliau menjawab, al-ibadatu ma'ar rajai afdalu. Ibadah yang disertai dengan pengharapan, artinya ibadah minta surga, minta pahala itu lebih bagus daripada ibadah karena takut kepada neraka. Ibadah minta surga, minta pahala itu lebih bagus daripada ibadah karena takut kepada neraka. Kalau takut itu biasanya nggak minta surga, udah lupa namanya takut. Biasanya orang takut itu kan lupa, udah takut, nggak ingat lagi yang tadinya udah dirancang karena takut terus hilang. Li'annar raja'a yurisul mahabbah. Beliau menyampaikan karena orang yang beribadah karena minta sesuatu, karena pengharapan, maka pengharapan itu ujung-ujungnya akan melahirkan cinta. Orang kalau mengharapkan ujung-ujungnya ada cinta. Minta surga, minta pahala pada saat kita ibadah kepada Allah, ujung-ujungnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khaufa yurisul kunud, dan takut itu akan melahirkan putus asa, hilang semuanya. Jadi kalau takut itu melahirkan putus asa. Orang tuh kalau takut stres. Makanya ada orang itu kadang-kadang kalau di luar sehat, di rumah kembung perutnya karena takut sama istrinya. Wah, kembung di rumah. Keluar kerja sehat, pulang kembung lagi. Nah, ini karena takut. Maka takut itu menimbulkan stres. Yurisul kunut. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, wa hadhi salatatu fi haqqil mukhlisin. 3 tingkatan ibadah ini tidak akan diperoleh oleh siapapun kecuali saat ibadah dia ikhlas. Kalau orang itu ibadahnya ikhlas, ikhlas itu maksudnya adalah lillahi ta'ala. Kita sholat tadi, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ketika kita melakukan ibadah lillahi ta'ala, ibadah apapun, maka orang itu pasti akan hinggap pada 3 tingkatan ini salah satunya. Mungkin
ibadatul abid, mungkin ibadatul tujar, mungkin ibadatul ahrar. Mungkin pada saat kita sholat tadi cukup pada derajat yang pertama, yaitu ibadatul abid. Mungkin ibadatul tujar, bisa jadi suatu saat kita ibadatul tujar, bisa jadi suatu saat kita ibadatul abid. Ibadah karena ini waktunya sholat nih, kalau nggak sholat nanti masuk neraka, langsung sholat. Jadi nggak mikir yang lain. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pas lagi sholat khusyuk, pas lagi sholat minta, pas lagi sholat minta. Makanya Rasulullah pernah mengajarkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah.